Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, part 2 untuk usaha dan energi. Oke, sebelumnya kita lihat quotes ini dulu. When I look at the future, it's so bright it burned my eyes. Jadi kalau kita mau lihat masa depan, itu sangat terang sehingga itu menyilaukan. Jadi di sini masa depan Ananda semua itu sangat terang. Positif aja, lalui yang harus dilalui, jangan menyerah, pokoknya ingat aja masa depannya itu insya Allah bakalan terang. Oke? Kerja keras. Lanjut. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu adalah tentang energi, lalu tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama itu tentang energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi kan kemarin itu kita belajar tentang usaha. Jadi kalau kemampuan kita untuk mampu nggak kita melakukan usaha, berarti kita harus punya energi. Energi itu lambangnya adalah E. Untuk itu, sebagai manusia, kalau kita ingin memiliki energi, kita harus makan ya. Kalau misalnya mesin, itu tuh dengan bahan bakar untuk mendapatkan energi untuk bekerja. Kerja itu work itu usaha. Nah, jadi macam-macam energi itu adalah yang pertama ada energi bahan bakar fosil, ada minyak bumi, batu bara, segala macam. Kemudian ada energi air, energi cahaya matahari, energi angin, energi nuklir, ini ada PLTA, PLT angin, nuklir, ada geothermal, ada energi potensial dan energi kinetik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang energi potensial dan energi kinetik. Kalau Anda ingin mempelajari tentang yang di atasnya, silakan baca buku fisikanya. Karena untuk presentasi hari ini kita akan fokus pada energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita masuk ke energi potensial. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada air terjun dan juga ada klise ya. Untuk energi potensial ada pohon kelapa dan ada anggap aja ini kelapanya. Oke, dan sekarang ini kita lihat bahwa air ini dari atas jatuh ke bawah. Kalau misalnya kelapanya juga dari atas jatuh ke bawah, berarti bisa kita lihat di sini. Berarti ada sesuatu energi kekuatan di sini yang disimpan benda untuk sebelum dia jatuh ke bawah. Kita lihat lagi ini. Ada pegas, lalu pegasnya kita tarik. Di sini berarti kan dia diam ya. Setelah dia diam, lalu baru kita lepaskan, baru dia akan bergerak. Saat dia diam ini, dia memiliki energi. Kemudian kita lihat bandul, dia awalnya misalnya ada di P, lalu ke R, ke S, ke T. Dari R ini lalu ke T, di sini itu akan ada perbedaan ketinggian juga. Oke. Jadi energi potensial itu adalah energi yang tersimpan dalam benda karena pengaruh keadaan. Yang pertama itu karena ketinggian dan yang kedua itu adalah karena simpangan. Kita lihat. Kalau misalnya yang ini itu karena simpangan ya. Kalau ini itu karena ketinggian. Kalau misalnya tentang bandul ini bukan karena simpangan, cuma karena ketinggian. Nanti akan kita pelajari. Oke, untuk energi potensial itu ada dua. Yang pertama energi potensial gravitasi itu karena ketinggian. Jadi ketinggian itu adalah energi potensial gravitasi. Kemudian karena simpangan tadi kan, simpangan itu berarti energi potensial pegas. Nah, jadi bandul itu bukan pegas ya. Jadi dia mengandung energi potensial gravitasi karena dia terdapat perbedaan ke ketinggian. Nah, untuk energi potensial gravitasi yang karena ketinggian itu, misalnya kita mempunyai sebuah bola. Bola itu kita mau lepaskan gerak jatuh bebas dari ketinggian H2 menuju H1. H1 ini berarti adalah dasar ya. Dengan perbedaan ketinggian itu adalah H. Yang menggerakkan dia kalau jatuh bebas berarti adalah gaya berat dia.
Nah, sekarang kita mempelajari tentang W sama dengan F kali R. F di sini yang ada cuma mg, W, ya kan? R-nya ini perpindahannya adalah si H ini kan, berarti delta H. Energi potensial itu adalah M kali G kali H. Ini F, ini kali R, M kali G kali H, energi potensial. Kemudian kalau kita masukkan ini delta H-nya itu adalah H2 dan H1. Kalau lalu kita keluarkan MgH2 kurang MgH1, ini kan energi potensial ya. Jadi energi potensial 2, dia karena H2 dikurang energi potensial 1. Jadi W itu sama dengan perubahan energi potensial. Kita ingat lagi kalau misalnya EP itu MgH, W itu sama dengan perubahan energi potensial. Nah, untuk bidang acuan, misalnya kita mempunyai benda M itu berada di titik O. Ini adalah, kita anggap titik O ini adalah bidang acuan kita. Jadi kalau misalnya ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y, berarti ini adalah pada bidang 0,0 atau ini pokoknya ini acuan kita. Pokoknya di sini adalah X-nya. Y-nya 0 di sini. Berarti kalau kita mau cari di titik T, berarti kan dia berada di Y positif. Berarti dia positif. Berarti H-nya itu positif. Berarti EP-nya positif. Dan jika misalnya kita mau cari benda di titik B, berarti dia berada di bawah sumbu X. Kalau dia berada di bawah sumbu X, berarti Y-nya negatif. Y-nya negatif, EP-nya negatif. Itu kalau misalnya kita jadikan yang ini jadi bidang acuan. Cuma kalau kita mau jadikan yang ini jadi bidang acuan kita, yang berarti semua yang ada di atas sumbu X ini berarti semuanya bakalan jadi positif. Semuanya positif. Yang di bawah ini bakalan jadi negatif. Dan jikalau misalnya kita mau jadikan yang ini jadi sumbu X-nya, berarti semua ini EP yang di O, EP yang di B akan jadi negatif. Jadi semuanya itu tergantung bidang acuan. Kita mau mana yang kita mau jadi acuan kita? Yang berada di titik O, titik B, atau di titik T. Sekarang kita lanjutkan untuk energi potensial pegas. Berarti kan ada sebuah pegas lalu kita tarik dengan gaya F. Jadi kalau semakin besar kita tarik, maka regangnya ini makin besar kan. Jadi kalau misalnya kita bikin ke dalam bentuk grafik, maka hasilnya kayak gini. Jadi kalau misalnya makin besar F-nya, maka X ini atau simpangnya juga akan jadi makin besar. Jadi kayak gini kalau misalnya kita bikin gambar grafiknya. Jadi luas ini usahanya adalah luas ya. Jadi yang hijau ini adalah usaha. Jadi usahanya sama dengan ini karena ini segitiga setengah AT. A-nya itu X, T-nya itu si F, ya kan? F itu sama dengan K kali X. Ingat lagi pelajaran kita tentang elastisitas. Jadi kalau kita masukkan berarti W itu sama dengan setengah KX kuadrat. Dengan EP itu sama dengan setengah KX kuadrat karena X-nya ini 0 awalnya, X0-nya 0, berarti kan ini X dikurang 0 kan 0, berarti kan ini sama dengan setengah KX kuadrat aja. Jadi W itu sama dengan delta EP juga, sama dengan yang tadi. Konsepnya sama. Yang tadi W sama dengan delta EP, sekarang W sama dengan delta EP. Nah, untuk pegas disusun seri, konstanta pegasnya menjadi separ seperti ini. Separ KS sama dengan separ K1 tambah separ K2 tambah separ KN. Jikalau pegas disusun paralel, maka kita jumlahkan. Paralel berarti kita susun seperti ini. Kita jumlahkan K1 tambah K2 tambah KN. N itu berapa jumlah pegasnya nanti. N jumlah pegas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dikandung oleh benda yang
bergerak. Misalnya kita mempunyai sebuah alas tanah misalnya, kemudian ada sebuah benda yang dilepaskan dengan gaya gaya berat dia yang membuat dia jatuh. Berarti kalau misalnya di sini kita melepaskan ya, berarti tidak ada tidak kita kasih kecepatan. Ini H maksimum. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya kita lepaskan ini nggak mungkin dia naik ke atas kan. Berarti H-nya maksimum di sini, berarti EP-nya maksimum. Kemudian kita lepaskan. Di sini EK-nya bakalan jadi maksimum, energi kinetiknya bakalan maksimum, V-nya bakalan jadi maksimum. H-nya 0 ya di sini. H-nya 0 berarti EP-nya 0 di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat hubungan energi kinetik dan massa, kita punya dua buah bola. Bola pertama itu berat, bola kedua itu ringan. Misalnya ini 10 kilo, ini 2 kilo. Dan sekarang kita mau jatuhkan dia secara bersamaan. Menurut Ananda, mana yang lebih dulu jatuh? Bersamaan ya, dia jatuhnya. Kita lihat yang ini dulu, sebentar. Nah, One. All right. Well, here's what we're gonna do. I want you to hold both of those above your head. jadi misalnya kita anggap ini bola yang berat tadi, ini bola yang ringan, mau dijatuhkan gitu. Can you get really high? Can you? Okay, on the count of three. Ready? 3, 2, 1. Yeah! Exactly the same. Oh, they fell at the same time. Exactly the same time. They hit at the same time. Nah, jadi bola-bola ini jatuh dalam waktu yang bersamaan. Cuma karena dia masanya beda, bekasnya dengan tanah itu bakalan jadi beda. Karena ini lebih berat, berarti ini tanahnya lebih hancur daripada ini. Jadi kalau misalnya masanya itu berat, masanya itu lebih besar, EK-nya akan jadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Misalnya kita ada gedung yang sama, kemudian ada dua pengendara. Yang pertama pengendara sepeda, yang kedua adalah pengendara truk. Dan jika misalnya gedung ini ditabrak oleh pengendara sepeda, nggak akan terlalu punya efek ya. Cuma kalau misalnya gedungnya itu ditabrak oleh truk, maka gedungnya ada kemungkinan hancur. Massa dari ini lebih kecil daripada massa truk, ya kan? Jadi massanya ini akan, kalau massanya besar berarti energinya juga besar. Nah, sekarang kita lihat hubungan EK dengan V. Misalnya kamu main bola basket dengan teman-teman, lalu teman kamu ngoper bolanya. Mana yang lebih sakit kalau misalnya dia oper cepat daripada oper lambat? Lebih sakit oper cepat ya. Jadi kalau misalnya V-nya itu cepat, kecepatannya itu cepat, energinya juga besar. Jadi EK itu sebanding dengan M, EK itu sebanding dengan V. Makin besar M, makin besar EK, makin besar V, makin besar EK. Sehingga kalau misalnya kita rumuskan, EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, sekarang ini pembuktian aja. Pokoknya intinya EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Dari semester 1 dulu kita tahu bahwa S itu sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Dan VT itu sama dengan V0 tambah AT. Jikalau V0-nya 0, misalnya kita menjatuhkan bola secara jatuh bebas tanpa V, berarti kalau misalnya ini 0, berarti sisanya ini ya. Kalau ini 0, berarti sisanya ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari T aja, berarti V per A. Nah, ini yang tadi, ini S, ini T yang tadi, ditulis ulang. Kemudian kalau misalnya kita masukkan T ini ke dalam sini, maka hasilnya adalah S sama dengan setengah V kuadrat per A. Setelah kita coret-coret ya. Lalu W itu kan F kali R. Atau kalian ada yang bikin F kali S. Itu sama, asal pengertiannya tetap itu perpindahan. Nah, sekarang kita masukkan S ini ke dalam sini. F itu kan M kali A ya, dikali dengan si S. Kita dapatkan W itu setengah MV kuadrat. W itu berarti sama dengan delta EK juga. Berarti W itu sama dengan delta EP pegas,
dan sama dengan delta EK W. Nah, untuk energi mekanik ada namanya hukum konservasi energi mekanik. Ada yang nyebut hukum kekekalan energi mekanik. Cuma Ibu lebih suka hukum konservasi. Karena kalau kekekalan itu, kalau dalam agama kita yang kekal itu cuma Tuhan ya. Nah, jadi hukum konservasi energi mekanik itu adalah hukum energi mekanik yang dimiliki energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda itu tetap. Jadi dimanapun suatu benda itu berada, berapapun kecepatannya, energi mekaniknya akan tetap. Syaratnya jika tidak ada energi yang hilang. Misalnya benda itu bergesekan dengan lantai atau bergesekan dengan udara, sehingga terjadi energi termal, sehingga mengurangi energi yang terjadi, maka energi mekaniknya tidak tetap kalau misalnya ada energi yang hilang. Tapi kalau misalnya tidak ada energi yang hilang, energi mekanik ini selalu tetap. Nah, untuk energi mekanik itu adalah energi total atau jumlah energi potensial dan energi kinetik. Jadi EM itu sama dengan EP tambah EK. Contoh-contoh soal, hitunglah besar konstanta pegas dan energi potensial elektrik. Jadi ini K yang ditanya, kemudian EP elastik pegas. Jika massa ini ada 5 kg digantungkan pada pegas ketiga yang ini, pertambahan total ketiga pegas adalah 11 cm dan ini adalah X-nya. Nah, jadi kita punya X, kita punya massanya. Massa berarti kita bisa cari F-nya. F-nya di sini berarti cuma satu ya. Gaya berat ini mg. F itu kan K kali X. Karena F-nya itu adalah gaya berat, F itu sama dengan mg. Jadi mg sama dengan Ks, ada 3 pegas, kali X. Masukin angkanya, ini massanya 5, G-nya 9,8, Ks, kemudian 11 dikali, ini X-nya kan, 11 cm, 11 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita dapatkan konstanta serinya 445,45 Newton per meter. Kemudian kalau misalnya kita mau cari K ini berapa? Karena kita lihat tadi, 1/Ks itu sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Kita masukin angkanya, ini K, ini 2K, ini 4K, disamakan penyebutnya dapat, lalu dibalik, Ks itu sama dengan 4K per 7. Jadi kita mau cari K ini berapa? Nah, jadi Ks itu kan tadi segini ya. Jadi Ks yang ini sama dengan 4K per 7. Kita sekali silang 4K sama dengan 780 Newton per meter. Sekarang kita cari EP-nya berapa? EP sama dengan setengah Ks dikali X kuadrat. Masukin angkanya dapat EP 2,7 Joule. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, sebuah batu bermassa 5 kg, batu ini jatuh menggelinding pada suatu lereng bukit dengan kecepatan awal sama dengan 0. Jadi V di sini 0. Hitunglah EP dan EK ketika berada pada ketinggian 20, yang di sini berarti awal. Kemudian 5, berarti di sini. Kemudian di B, di permukaan datar B. Nah, jadi diketahui ini massa, ini V0. Kemudian kalau kita mau cari untuk H1 di sini untuk 20, EP itu kan sama dengan mg H1. Masukin angkanya semua yang diketahui dapat EP sama dengan 980 Joule. Karena EK di sini adalah V-nya itu 0 ya, berarti setengah EV kuadrat. V-nya 0 berarti EK 0. EM1 itu sama dengan EP1 tambah EK1. EK1-nya 0. Ini 980. Jadi EM1 itu adalah 980 Joule. Untuk H2, untuk di sini, kita tahu EM di A itu pasti sama dengan EM yang ada di H2 ya. EM-nya kan sama, energi mekaniknya sama. Jadi energi kita cari, dia punya H, ya kan? Dia punya M, dia punya G. Kita cari, masukin dulu dapat EP2-nya segini. Kita tahu EM di 1 itu sama dengan EM2.
EM1 tuh EP1 tambah EK1, EM2 tuh EP2 tambah EK2. Jadi kalau misalnya kita mau lanjutkan, ini ada nilainya ini. Kita mau cari EK2-nya berapa? Dah, dari sini bisa kita lihat EK2-nya dapat 735. Berarti yang ini kurang ini. Nah, untuk H3 itu berarti dia berada di tempat datar, berarti hanya 0 ya, berarti EP-nya 0. Hanya 0, berarti EP-nya 0. EM di 1 sama dengan EM di 3, sama dengan EM di 2, terserah mau pilih yang mana. Jadi EP1 tambah EK1, 980 tambah EK1-nya tadi 0, karena V-nya 0. V-nya 0. Kemudian EP2 itu sama dengan ini, bukan, EP3 itu 0. Lalu EK3 yang mau kita cari sama dengan ini kurang-kurang dapat 980. Nah, untuk yang selanjutnya ada sebuah balok bermasa 0,3 kg bergerak pada sebuah lantai licin dengan kelajuan 2,5 meter per sekon. Balok tersebut akhirnya menumbuk sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas 3,0 K kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Yang ditanya adalah energi mekanik dan EK saat X sama dengan 1 cm. Nah, kalau kita mau cari energi mekanik di sini, energi mekanik itu kan EP tambah EK ya. Sebelum di sini, berarti ada keadaan dia di sini. Keadaan di sini dan keadaan pas waktu dia menumbuk. Nah, jadi untuk keadaan di sini, berarti kan ada EP, ada EK. EP pegasnya berapa di sini? 0 ya. Jadi EP pegas ditambah dengan EK. EK berarti bisa dicari ya. EK ada M, ada V. Setengah MV kuadrat. Jadi EM itu EK ditambah EP. EP-nya 0. Dapat EM. Kemudian kalau cari EK, berarti di sini udah ada EP-nya berarti. Karena dia udah ada simpangan. Ada K-nya ada, simpangannya ada. Bisa cari EP. EM-nya sama, EM yang ada di yang kondisi awal dan setelah menumbuk sama. Karena EM-nya sama, EM-nya sama, EP-nya bisa dicari, EK-nya bisa dicari dong. Nah, jadi yang ini silakan dikerjakan untuk di dalam job set. Nah, segitu saja untuk part 2-nya. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.